sudah aman, Pak. Artinya semua nanti akhir tahun. Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman kembali membeberkan sejumlah temuan lanjutan dalam praktek culas produsen hingga pedagang beras oplosan. Praktik tersebut ternyata telah terjadi bertahun-tahun dengan kerugian negara mencapai 2 triliun per tahun. Di tempat-tempat penyewa SPHP yang dilakukan adalah ini informasi dari mereka 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500. Kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000 3.000. Kita hitung kerugian negara bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Kalau ini terjadi 5 tahun, itu 10 triliun. Amran menambahkan temuan tersebut juga berdasarkan hasil turun ke lapangan dengan pengecekan langsung Satgas Pangan Polri bersama Badan Pangan Nasional. Terungkap ada 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Pelanggaran yang dimaksud adalah merek yang tidak memenuhi standar berat kemasan, komposisi, dan label yang seharusnya. Beberapa jenis dijual dengan label beras premium atau medium, namun dicampur dengan kualitas beras biasa. Mentan kembali mengingatkan agar seluruh pelaku usaha penggilingan serta distribusi wajib melakukan registrasi produk beras. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini nggak main-main ini, sampai kerugian negara 2 triliun rupiah per tahun. Bahkan ada 212 merek dagang yang ternyata ini melanggar dan juga melakukan beras oplosan. Kita kan lagi-lagi kita kena prank ya. Setelah sebelumnya BBM oplosan, ya kan sekarang ada beras oplosan juga. Nah, itu dia. Apakah memang di seluruh pasar ini sudah tidak ada beras oplosan? Kita pantau di salah satu pasar, yaitu di Pasar Klender Jakarta. Sudah ada rekan kami Yolanda Caniago. Selamat pagi Yolanda. Silakan informasi langsung dari sana. Ya baik, selamat pagi Rati, Reza, dan juga pemirsa. Maraknya beras premium oplosan di kalangan masyarakat tentunya membuat masyarakat harus lebih waspada dalam memilih beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat sendiri. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional, pemirsa, tepatnya di Pasar Klender Jakarta. Dan saya akan mengajak Anda berbincang bersama salah satu pemilik toko beras yang ada di Pasar Tradisional Klender. Halo, selamat pagi, dengan Mas siapa? Dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad, sebelumnya mengetahui tidak terkait info oplosan beras premium? Sebenarnya kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ada berita yang oplosan begitu, kita sih nggak tahu. Nah, ini kan pemerintah sempat bilang nih Mas, bahwasanya ada 212 merek beras premium yang ternyata dioplos. Ini kira-kira di toko Mas Ahmad sendiri ada nggak salah satu merek berasnya? Kita nggak jual merek-merek yang gitu ya, kita merek sendiri jualnya. Kalau untuk jenis beras yang ada di toko Mas Ahmad, jualnya beras jenis apa aja nih? Kita jual Cianjur sama Ramos doang kita mah, yang 5 kilo ya. Kita nggak jual merek yang nggak kita mah. Untuk yang atas nih Mas, ini kan sekitar 5 kilo ya. Dibanderol dengan harga berapa Mas? Biasanya dijual 75 ya. Sekarang harga naik beras sebenarnya. Sekarang jual 80 tuh dia naik kebanyakan. Kalau untuk yang eceran sendiri Mas Ahmad, kira-kira dibanderol dari harga berapa nih, yang paling murah yang mana? 11.000 biasanya ya. Cuman agak bagus biasanya. Cuman nih karena lagi agak naikkan harga, kurang bagus kualitasnya. Ini berasnya apa nih Mas Ahmad? Ini IR murah ya. Kalau yang paling mahal yang mana Mas? Paling mahal nih premium. Ini premium. Oh, ini 14.000 per liter ya. per liter. Oh, oke. Nah, pemirsa, jika dapat saya tunjukkan, ini saya tunjukkan pertama terlebih dahulu beras yang dibanderol harga paling murah. Kalau dilihat dari pandangan mata saya, pemirsa, memang bentuk dari beras sendiri ini dari warna saja sudah terlihat berbeda ya pemirsa. Bentuknya juga tidak utuh, namun terlihat patah-patah, dan juga ada bagian ujung yang terlihat putih-putih seperti ini pemirsa. Dan memang ini dibanderol dengan harga Rp11.000 per liternya. Sedangkan untuk yang medium premium standar ini di harga Rp14.000 per liter. Memang dari kualitas saja sudah terlihat ya pemirsa, dari warna putih, lebih putih daripada beras yang 11.000 tadi, dan juga bentuknya utuh begitu pemirsa, tidak patah-patah seperti ini ya pemirsa. Jika dapat Anda lihat di sebelah sini juga ada yang lebih premium lagi dengan jenis pandan wangi yang dibanderol dengan harga Rp15.000 per liter. Ini dari teksturnya saja sudah terlihat pemirsa bahwasanya yang premium ini memang
lebih halus ketimbang beras yang Rp11.000. Nah, saya akan mengajak Anda bertanya lagi, Mas, ini saya boleh nggak izin mencampur sedikit beras yang paling murah dengan yang beras yang paling mahal? Sedikit ya Mas ya, izin. Nah, pemirsa, ada tempat nggak Mas? Ya, saya pinjam tempatnya ya. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mencoba ya, mencampur atau mengoplos seperti ini sedikit ya, dengan kuantitas yang sama. Kemudian saya campur sedikit dengan beras yang medium ya pemirsa, dengan kuantitas yang sama. Nah pemirsa, jika memang dilihat ketika beras ini dicampur dengan harga yang paling murah dan harga premium standar, sepenglihatan saya pemirsa, sepandangan mata saya memang lebih didominasi oleh beras premium standar dengan harga Rp14.000. Nah pemirsa, jika dapat Anda bayangkan beras Rp11.000 yang dicampur dengan beras Rp14.000 per liternya, jika masing-masing dicampur setengah liter dan setengah liter, dari harga 13 terdapat 6.500 dan 7.000 digabungkan menjadi 13.500, dan nantinya ini menurut berita yang beredar oplosan dijual dengan harga premium super. Jika dari harga ini saja pemirsa 13,5 13.500 maksud kami, dan juga Rp15.000, ada selisih harga kurang lebih 1.500 per liternya. Nah pemirsa, jika per liter saja sudah mendapat keuntungan 1.500, bagaimana jika dikonsumsi per hari beribu-ribu ton gitu pemirsa? Saya juga akan menanyakan kepada Mas Ahmad, bagaimana sih tips dan trik membedakan beras premium murni dan juga beras premium oplosan? Mas Ahmad, mungkin ada nggak sih sedikit perbedaan nih jika beras premium murni dan juga premium oplosan, Mas Ahmad? Kalau perbedaan bisa aja dicium dari aromanya sudah beda ya. Mungkin kalau yang dioplos mungkin kalau itu agak aroma apek, warna juga beda dia, agak kuning gitu ya Mbak. Nah kalau misalkan sudah dibungkus dalam bentuk kemasan nih Mas, secara mata pandangan aja, tadi kan saya melihat mengcompare nih Mas, kalau dioplos tuh hampir tidak ada bedanya nih Mas secara awam. Jika dapat dilihat dari bentuk atau yang sudah dikemasan itu bagaimana Mas? Kalau dibungkus iya, kalau dibuka nih baru ketahuan dia ini masalahnya. Kalau di karung susah, nggak bisa lihat dia. Berarti harus dicium ya lebih spesifiknya ya. Kalau misalkan sudah terbungkus memang tidak terlihat, kecuali kalau diecer seperti ini ya Mas ya. Nah Mas, mungkin ada tips-tips Mas untuk pemirsa di rumah nih yang mungkin mengkonsumsi beras premium ternyata dioplos Mas. Iya, yang penting sesuaikan dengan harganya ya. Kalau memang beras jual murah itu begini model ya wajar ya. Ini kadang-kadang jual harga mahal tapi berasnya kurang bagus ya, itu perbedaannya. Jangan tergila sama harga, gitu aja. Oke, makasih ya Mas Ahmad. Nah pemirsa, demikian paparan dari salah satu pemilik toko beras di Pasar Klender. Dan untuk Anda pemirsa mungkin harus lebih berhati-hati dalam memilih jenis beras, memang mengingat beras ini adalah konsumsi utama bagi Anda dan keluarga Anda di rumah. Jadi Anda diminta untuk harus lebih hati-hati, waspada, jangan tergiur oleh harga yang murah, juga jangan tergiur oleh brand-brand ternama. Jadi tetap waspada dan hati-hati dalam memilih beras untuk dikonsumsi oleh keluarga Anda. Sementara demikian, Reza dan Ratih kembali ke studio. Baik, ini betul sekali kita harus lebih hati-hati dalam pemilihan beras, tapi ngoplos beras juga boleh asalkan dioplosnya dengan beras merah, beras hitam supaya lebih sehat. Gitu ya.